Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, saat ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Busa ini. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun para sedulur berada saat ini. Semoga saja para sedulur semuanya saat ini dalam keadaan yang baik-baik saja, ya, baik dalam kesehatan, kerizkian, atau kemudahan dalam segala urusan. Dan tentunya semoga kita semuanya senantiasa selalu berada dalam naungan dan lindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sehingga kita dapat menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Busa ini ya akan mempersembahkan sebuah konten, ya. Semoga saja ya konten ini besar manfaatnya bagi kita semua. Seperti kita ketahui ya saat-saat ini ya, di media-media massa ya banyak sekali ya, dan ini sudah viral ya. Kita tentu tahu semua, yaitu tentang masalah akun Fufu Fafa ya, yang sekarang ini sedang viral, yang isinya itu menjelek-jelekan ya calon presiden yang akan dilantik, yaitu Bapak Prabowo. Maka dengan demikian ya kami akan mencoba mengungkapnya ya akun Fufu Fafa ini gitu kan. Yang membuat viral ini, ada apa di balik semua itu ya, dari akun Fufu Fafa ya. Padahal ya akun Fufu Fafa itu kan sudah dibahas ya 10 tahun yang lalu, ya sekarang dimunculkan kembali. Maka dengan demikian kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Busa ini ya akan mencoba mengungkap ya atau menguak misteri ini dengan cara mediumisasi. Kita lihat dari sudut pandang gaib. Apakah benar akun Fufu Fafa itu adalah perbuatannya dari calon wakil presiden saat ini, yaitu Gibran, atau bukan? Ya kita saksikan saja. Kemana ya kita tarik ya makhluk gaib yang mengetahuinya. Tapi perlu kami ingatkan kembali ya, informasi-informasi dari makhluk-makhluk gaib jangan dipercaya 100% ya. Kita jadikan saja gambaran atau pelajaran bagi kita ya. Semoga kita mengambil hikmahnya, kemudian tentunya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja kita melakukan mediumisasinya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat sang menuju nuwana. Tolong bentengin diri saya tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak dapat tertembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup, menyerang, atau yang ingin memberikan informasi palsu secara masing-masing, dengan jarak radius 50 km dari tempat ini. Seluruh energi negatif dari media tersebut, apabila ada ikut campur atau ikut andil dalam mediumisasi, secara otomatis hancur meledak. Allah
Shalom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pada para malaikat insan yang mencayani ruangan membantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang akun Fufu Fafa yang saat ini sedang viral. Saya minta yang asli dan yang sudah diizinkan oleh beliau tertarik kelapatan saya. Allah tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari bangsa roh. Bangsa Roh. Kalau boleh tahu siapa namanya? Saya tidak bisa menyebutkan nama saya. Manggilnya gimana? Saya Eyang aja ya. Silahkan Ya, mohon. apa saja, yang penting itu adalah bentuk kesopanan. Ya, mohon maaf yang tadi apakah sedang tugas? Ya, saya sedang bertugas. Tugasnya di mana? Saya bertugas di ibu kota. Oh, di Jakarta. Di Jakarta apa di Kalimantan? Saat ini ibu kota masih di Oh, Jakarta. masih di Jakarta. Saya bertugas untuk menjaga keamanan dari para pemimpin-pemimpin yang ada di istana. Walau bagaimanapun, mereka itu adalah pemimpin-pemimpin negeri ini. Kami ikut membantu untuk menjaga keamanan dan kestabilan yang ada di ibu kota. Ya, Yang tempatnya di istana itu. Ya, mohon maaf ya. Siapa yang memuslimkan ya? Ya, alhamdulillah saat ini saya sudah menjadi pengikut beliau Sang Yang Bercahaya Nirwana. Dan saya ditempatkan di ibu kota saat ini, di sekitar istana itu. Ya, mohon maaf ya. Saya mohon yang bersahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mohon maaf ya. Yang tadi kesini kami ingin tahu di media sosial tuh sekarang lagi rame tentang akun Fufu Fafa, katanya yang menjelek-jelekan Bapak Prabowo. Apakah benar itu dan maksudnya apa itu semua? Mungkin yang tahu. Kami dari bangsa gaib pandangannya lebih luas daripada pandangan kalian. Ya, silakan jelaskan yang. Ya, memang benar. Kejadian itu sekarang sedang marak. Ya. Itu adalah sebuah serangan
yang dilancarkan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tujuannya adalah untuk memperkeruh keadaan negeri ini. Tentunya tidak lain adalah untuk memecah belahkan umat di negeri ini. Apalagi sekarang, seperti kita ketahui bersama, sebentar lagi akan dilantiknya sosok pemimpin di negeri ini. Pastinya pihak-pihak yang tidak senang akan melakukan segala cara untuk menghancurkan dan meruntuhkan yang akan dilantik itu. Itu sudah hal biasa dan itu sudah terjadi dari sebelum-sebelumnya. Ya, itu semua tidak lain adalah untuk mengadu domba keharmonisan kedua calon itu. Dan itu juga sekaligus ujian bagi kedua calon itu. Apakah masih tetap stabil atau tidak? Kami tahu, tapi itu adalah salah satu ujian bagi kedua pemimpin tersebut. Apakah pemimpin itu masih seiring dan seirama atau tidak? Walaupun itu bentuknya adalah suatu penyerangan untuk memecah belah kedua pemimpin tersebut. Ya, semoga saja mereka tidak terkontaminasi dengan adanya isu-isu tersebut. Karena itu sengaja mereka melakukan serangan-serangan itu dengan tujuan untuk memecah belah kedua kubu itu. Saya dulu adalah seorang jenderal. Gitu. Ya, makanya saya ditugaskan di istana tersebut untuk melindungi semua para pemimpin-pemimpin yang penting di negara ini. Lalu bagaimana keadaannya di istana sekarang? Di istana sekarang dalam keadaan kondusif, walaupun ada sedikit kekacauan, karena itu adalah sebuah proses dalam suatu pemilihan. Itu sudah lumrah dan biasa, karena itu memang harus terjadi untuk menciptakan kedewasaan bagi seorang pemimpin. Dulu juga kami seperti itu. Ya, saya berada di negeri ini, di bangsa ini. Bahkan saya ikut berjuang saat itu.
membela bangsa ini. Berjuang bahkan bukan hanya dengan pemikiran. Saya terjun langsung bertempur dengan para penjajah-penjajah itu. Dalam keadaan apapun, saya tetap berangkat. Karena saya sudah ikhlas saat itu untuk mengorbankan jiwa dan raga saya demi keutuhan bangsa dan kemerdekaan bangsa dan negara kita ini. Dan itu lumrah semua. Kekacauan saat-saat terjadinya pemilihan suatu pemimpin di negeri ini untuk menumbuhkan kedewasaan dari sang pemimpin. Tapi bila ada pihak-pihak tertentu yang akan melakukan tindakan-tindakan semena-mena terhadap pemimpin yang di luar ketentuan-ketentuan, maka kami akan ikut membantu melindungi para pemimpin-pemimpin itu, terutama dari serangan-serangan yang tidak nyata, yang selalu datang silih berganti untuk menyerang pemimpin-pemimpin utama di negeri ini. Maka kamilah yang akan bekerja. Itulah tugas kami, melindungi pemimpin-pemimpin utama di negeri ini. Apakah dalam setiap kepemimpinan itu penyerang-penyerang yang tidak kelihatan itu banyak ya? Banyak sekali. Penjagaan itu pun secara gaib, bukan hanya dari pihak leluhur saja seperti kami, tapi dari pihak-pihak kerajaan-kerajaan gaib lainnya pun ikut membantu dan menjaga. Tentunya yang bersinergi dengan perjuangan bersama kami. Sehingga pemimpin-pemimpin kita itu tidak mudah tumbang, jatuh, apalagi sakit. Seperti kita ketahui di negeri ini, banyak sekali pengamal ilmu hitam. Mereka mudah sekali akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keji, jahat, bila mendapatkan bayaran-bayaran yang cukup besar. Mereka siap untuk bekerja. Tentunya kalian tahu itu. Coba lihat, apakah pemimpin-pemimpin kita selama ini ada yang terserang atau terkena seperti santet, teluk, atau sebangsanya? Apakah kalian mengetahui? Tidak. Karena selama ini kamilah yang menjaganya. Jadi jangan sangka leluhur-leluhur negeri ini tidak ikut membantu dan membela kepentingan yang ada di negara ini, baik ketika hidup ataupun setelah meninggal. Tetap kami akan membantu dengan ikhlas, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun juga negeri ini adalah negeri yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu itu yang membuat akun itu siapa ya?
itu tidak penting. Siapapun yang membuat, karena itu adalah sebuah ujian yang harus diterima oleh sosok pemimpin yang akan memimpin negeri ini untuk menumbuhkan kedewasaan dalam kepemimpinannya. Apakah dia bisa bersikap adil dan bijaksana atau tidak? Biarkan saja. Ya, mungkin ada lagi yang mau disampaikan ya tentang akun Pupu Fafa. Ya, baik. Saya akan memberikan beberapa pesan Ya, kepada kalian. Jangan kita terkecoh. ya, Jangan kita mudah anjing. terkontaminasi dengan adanya isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Kita harus berpikir lebih dewasa lagi. Jangan seperti anak kecil baru mendengar kata-kata yang sedikit menyakitkan saja sudah menangis, sudah marah. Kita harus lebih dewasa lagi dalam menyikapi semua permasalahan dalam kehidupan, terutama dalam hal berbangsa dan bernegara. Negara kita adalah negara majemuk, negara yang luas, kepulauan yang besar, dan memiliki rakyat yang banyak tersebar di mana-mana. Itu harus kita syukuri. Perbedaan pendapat silakan, dengan tujuan untuk memiliki sifat membangun terhadap bangsa dan negara ini, baik dengan harta kalian, pemikiran kalian, atau jiwa dan raga kalian. Karena bangsa dan negara ini bisa berdiri kokoh karena rakyatnya yang membantu dan membela. Semua peran rakyat sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, apalagi saat ini konflik terjadi di mana-mana. Maka rakyat yang dewasalah yang bisa membantu tegaknya bangsa dan negara ini, sehingga bangsa dan negara kita menjadi kuat karena didukung oleh rakyat-rakyatnya yang cinta akan kedamaian, ketentraman, dan memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih dewasa, tidak seperti anak kecil. Itulah pesan saya. Jangan mudah kita menerima isu-isu yang tidak jelas. Kokohkan, kuatkan demi persatuan. Karena rakyatlah yang menjadi tonggak berdirinya suatu bangsa, suatu negara tertentu. Besar atau kecilnya tergantung rakyatnya itu sendiri. Ada lagi ya? Ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kalian saat ini. Jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas, apalagi saat ini adalah dekat-dekatnya waktu terpilihnya pemimpin di negeri ini.
tidak perlu khawatir. Kami pun ikut membantu menjaga keamanan dan kestabilan di dalam bangsa dan negara ini. Ya, terima kasih Eyang atas penjelasannya serta pesan-pesannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, bisa menambah wawasan kita agar kita tidak terpancing dengan situasi dan kondisi saat ini. Ya, terima kasih atas waktunya Eyang. Saya mohon maaf apabila telah mengganggu Eyang. Ya, baiklah kalau begitu. Ya. Saya permisi dan Ya. saya akan melanjutkan tugas saya sebagaimana mestinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para sedulur, ya, barusan kita telah melakukan mediumisasinya terkait akun Fufu Fafa itu. Ya, ternyata setelah kita recheck ya, informasi dari makhluk gaib, ya, kita jangan mudah ya, terpancing dengan isu-isu yang tidak jelas. Jadi akun Fufu Fafa itu ya, menurut ya, informasi dari sosok gaib tadi, itu memang suatu serangan yang dilancarkan kepada calon para pemimpin yang akan dilantik, dan sekaligus itu ujian juga bagi mereka ya, untuk menciptakan seorang pemimpin yang lebih dewasa lagi ya, yang lebih bijaksana lagi ya. Tadi seperti itu ya, walaupun saya tidak mengetahui secara menyeluruh ya, tapi saya ingat gitu kan, intinya seperti itu. Ya, baiklah, semoga saja ya dengan adanya konten ini ya bisa mengambil hikmah-hikmah di dalamnya, sehingga kita dapat meningkatkan ya nilai-nilai keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, apa yang saya sampaikan dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dan juga dukungannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.